Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai sejumlah ruas jalan di wilayah Lampung yang sedang diperbaiki. Ini bisa dijelaskan Pak, perkembangannya sampai sekarang ini sudah bagaimana? Banyak kebutuhan pangan yang diangkut melalui transportasi. Nah oleh karena itu Lampung merupakan bagian penting dalam rangka kebutuhan nasional karena saya sudah menginginkan ke depan tidak lagi melihat jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, tetapi secara bersama-sama kita membangun jalan itu sehingga fungsi itu bisa dirasakan oleh rakyat, terutama di dalam membangun ekonomi kerakyatan, membangun ekonomi seperti perkebunan dengan luasan yang besar. Tidak pernah ada perkebunan itu di wilayah perkotaan, tetapi dia adanya di wilayah pedesaan dan kabupaten. Pak, tapi bisa dijelaskan lebih detail nih, apa sih Pak kira-kira penyebabnya yang membuat jalanan di Lampung ini ada beberapa yang memang rusak? Kita kan sudah ada standar, tonase kendaraan itu harusnya dipatuhi, dipenuhi oleh pihak transportir maupun pihak pengusaha. Jadi kalau dia mematuhi itu, kapasitas jalan ini harus disesuaikan. Tapi kadang-kadang pengangkutan itu tonasenya 2 kali lipat yang membuat beban jalan menjadi cepat rusak. Nah oleh karena itulah saya ingin melakukan pengendalian supaya jalannya tetap tahan lama, produksinya tetap tersalurkan, tetapi pembiayaan lebih efisien, sehingga ini harus secara bersama-sama melakukan kontrol. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terlaksana. Perkebunan itu sebaiknya areal pertanaman dan industri processingnya ada jadi satu kesatuan. Tapi banyak yang menjadi masalah, industrinya, pengolahannya di luar atau sudah ada di daerah perkebunan, tapi masyarakat yang ikut menanam, yang memerlukan angkutan, sehingga inilah beban yang bisa menimbulkan percepatan, apalagi kualitas jalannya kurang bagus. Nah ini sedang saya lakukan, bagaimana meningkatkan koordinasi lahan-lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh rakyat, ditanam komoditinya tetapi disesuaikan pengangkutannya dengan tonase yang atau beban daripada jalan itu tidak boleh lebih dari sekian ton kan gitu loh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena jalan ini merupakan salah satu kebutuhan siapapun dan ini merupakan prioritas. Insya Allah 2023 ini jalan yang menjadi masalah 14 ruas itu bisa terselesaikan karena penugasan usaha bersama dengan pihak Kementerian PU maupun kabupaten kita lakukan bersama-sama. Jadi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan kepentingannya. Pak, tapi Pak ada wilayah-wilayah tertentu tidak Pak yang diberikan prioritas untuk dibangun terlebih dahulu? Sebenarnya jalan ini rusaknya sudah berpuluh tahun ya. Jadi bukan mendadak baru 3 tahun dalam periode saya. Nah tetapi responnya memang memerlukan percepatan dan dalam hal ini kebutuhan jalan itu 10 kali lipat. Nah, sehingga saya memerlukan daya dukung dari pemerintah pusat agar ini percepatan yang bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Kemudian yang kedua bisa konektivitas bisa berjalan dalam rangka transportasi. Yang ketiga bisa membuat aman, nyaman dan pengendalian hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga tidak jadi masalah karena jalannya terlalu jauh, jalannya terlalu jelek. Nah ini mudah-mudahan dalam terus diperbaiki selalu diperbaiki. Dan kemarin saya melakukan kunjungan dan jalan sudah sesuai dengan harapan rakyat. Baik Pak, terus kita juga melihat bahwa Bapak ini kayak memang punya kedekatan yang
cukup besar ya dengan masyarakat Lampung itu sendiri. Nah, kira-kira Pak, kapan targetnya perbaikan jalan ini rampung? 2023 ini jalan yang sudah menjadi masukan koreksi dari rakyat itu akan selesai. Karena saya mendapatkan penugasan dan kita disupport oleh APBN 670 miliar itu dari APBD dan 800 miliar dari pemerintah pusat, dan ini akan saya selesaikan dalam perwujudan secepatnya yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kesulitan transportasi, kemudian penumbuhan ekonomi, dan yang ketiga konektivitas. Jadi tiga itu, jadi tidak melihat faktor-faktor lain, tapi betul-betul saya mengedepankan bagaimana rakyat itu bisa membangun Lampung melalui usahanya, sehingga kontribusi di dalam pembangunan ekonomi kita bisa bersama-sama dengan rakyat, dengan pengusaha dan pemerintah itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sudah meluangkan waktu bersama dengan TV One. Semoga segala program kerja yang berada di Lampung ini berjalan dengan baik dan senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Lampung dan juga bagi masa depan Lampung ke depannya ya Pak ya, untuk jadi provinsi yang hebat juga, semakin hebat ke depannya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Gubernur Lampung yakni Bapak Arinal Junaidi. Tentunya nantikan keseruan di Nusantara Terkini di episode-episode selanjutnya. Tetap di Nusantara Terkini.